Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Mohon izin Assalamualaikum. bertanya Bu ya. Akhir-akhir ini sedang viral di TikTok tren bernama S-Line atau berinisial S yang diambil dari drakor drama Korea di mana muncul garis merah di kepala seseorang yang menandakan seberapa banyak hubungan intim yang pernah dilakukan. Lalu tren tersebut dibuat ulang oleh banyak pengguna dengan ekspresi bercanda bahkan menjadi sebuah kebanggaan. Bagaimana pandangan Islam terhadap tren semacam ini yang secara tidak langsung menormalisasi zina dan membuka aib atau kehormatan diri? Serta apa nasihat Buya untuk anak muda agar tidak terjebak dalam konten seperti ini? Jazakumullahu khairan, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang beriman, orang yang beriman, yang punya kecerdasan, punya akal, tentu akan berpikir dalam mengikuti apakah itu hal yang baik atau hal yang tidak baik. Bukan sekedar ikut-ikutan. Dan memang pernah disebutkan oleh Baginda, nanti akan ada satu zaman kita ini ikut-ikutan orang di luar Islam. Mengikuti cara hidup orang di luar Islam. Sampai sampai kalau seandainya masuk mereka ke lubang biawak, orang muslim yang lemah ini akan mengikutinya. Lubang biawak itu rumahnya berkelok-kelok. Maksudnya begitu bangganya dengan cara hidup orang di luar Islam sana, sampai berusaha mengikuti dalam segala gerak-geriknya. Mengikuti tanpa mikir. Nah, Anda jadilah yang cerdas, jangan seperti itu. Ini pertama, ini tidak tahu sumber asalnya bagaimana kisah ini. Apakah hanya sebuah film atau bagaimana, atau keyakinan, kita tidak tahu. Apapun bentuknya. Kalau sebuah keyakinan, pasti bukan keyakinan agama kita. Apalagi sebuah film, berarti kan khayal. Nah, keyakinan saja kita sudah nggak boleh, nggak benar. Kalau itu keyakinan di sana, misalnya ada satu cara beragama mereka, nggak tahu bagaimana. Atau sekedar permainan yang ada di sebuah film atau drama dan sebagainya. Nah, kemudian diikuti. Ini kan aneh sekali yang mengikuti. Cukuplah untuk melihat orang ini berakal, cerdas atau tidak. Itu cara gerak-geriknya. Kalau ngikut-ngikut satu nggak jelas, apalagi sudah tidak jelas, dia sangat bertentangan dengan kehormatan, kemuliaan di dalam Islam. Coba ini kan model kalau ada merah apa tadi kepalanya gitu, berarti hubungan intimnya kalau 1, 2, kemudian kadang-kadang disambungkan dengan siapa? Coba, ini sangat bertentangan dengan akhlak Islam. Di dalam Islam, akhlak Islam coba. Hubungan intim yang halal saja tidak boleh diceritakan. Suami istri. Hubungan intim yang halal ada ifdha, menceritakan seorang perempuan menceritakan hubungan dengan suaminya kepada teman perempuannya adalah haram dan dianggap dosa besar. Karena itu merusak pikiran orang yang mendengarnya. Sehingga akan menghayalkan tentang, mohon maaf, seorang perempuan yang bercerita kepada teman perempuannya bahwasanya dia telah berhubungan intim dengan suaminya, biarpun suaminya yang halal. Dia akan membangun satu khayalan pada teman yang mendengar tentang suaminya secara otomatis. Sehingga bahkan mungkin dilebih-lebihkan dalam ceritanya itu, naudzubillah. Sehingga Islam melarang menceritakan yang halal saja haram. Apalagi yang haram. Kalau yang haram disebutkan orang kepleset dalam kehinaan zina. Kullu ummati mu'afa, umatku aman-aman saja. Illal majahirun, kecuali mereka yang terang-terangan. Disebutkan terang-terangan dalam apa? Sebagian mengatakan adalah zina. Maka orang bodoh berzina di kegelapan malam, pagi hari yang diceritakan. Maka itu tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang pernah kepleset dalam zina, sudahlah tutup. Antara dia dengan Allah. Tapi ada orang bercerita, tidak pernah malu. Nah, kemudian, ini bercerita ya sesuatu yang terjadi saja tidak diperkenankan. Yang halal nggak boleh, apalagi haram. Apalagi ngaku-ngaku. Sebab kalau begini kan mengatakan berarti kalau sudah punya gambar itu berarti hubungan intim dengan, sementara dia tidak punya suami, tidak punya istri. Berarti langsung mengatakan seolah-olah aku ya melakukan itu. Dan bangga lagi, na'udzubillah. Bagaimana bangga dengan kehinaan? Yang jelas kalau kita simpulkan itu adalah sebuah, mohon maaf ini, sebuah ketidakcerdasan, sebuah kedunguan, sebuah keunikan, keanehan. Akhlak, kemerosotan akhlak. Bahkan ini bisa saja menjadi alat untuk komunikasi halus tentang urusan seks. Misalnya apa? Dihubung-hubungkan. Akhirnya orang nggak berpikiran jadi kepikiran. Si A dijajar fotonya sama ini. Ternyata gambar begini. Padahal dia nggak pernah ada apa-apa. Sehingga menjadi punya kepikiran ke sana. Ini adalah termasuk hebatnya dunia iblis di dalam merusak akhlak anak kita.
Bahkan mungkin naudzubillah seorang bapak dengan anak dihubung-hubungkan seperti itu, akhirnya punya kepikiran naudzubillah. Makanya Anda orang beriman, Anda cerdas, Anda tidak perlu ikut-ikutan semacam ini. Dan tidak bisa. Belum lagi nanti, kalau ini adalah diri kita sendiri loh ya. Kalau orang lain, berarti kita seolah menuduh orang melakukan yang demikian. Bagaimana dikatakan menuduh? Karena bisa bagi sebagian orang yang bodoh, ini dianggap sebagai keyakinan. Pasti benar, oh begitu. Padahal di sana ada sebuah film. Sebuah film ini. Tapi sekarang menjadi, oh begitu ya, begitu ya. Kan ada orang yang dangkal sekali, remah sekali pemikirannya. Sehingga mengatakan, seolah-olah mengatakan, oh dia telah melakukan hubungan intim dengan banyak laki-laki dan seterusnya. Sehingga nggak ada kehormatan setelah itu. Sehingga setiap orang pengen melihat ini benar akhlaknya tidak, bisa saya pakai itu. Wah ini sudah banyak hubungan intim. Nah, padahal ini adalah, nggak. Bisa saja orang itu tidak pernah melakukan apa-apa. Karena tidak tahu dari mana. Itu kita hanya sekedar budaya yang tidak baik. Oh kan guyonan. Loh, tapi kalau guyonan itu cakep. Guyonan itu adalah guyonan itu halus. Masuk kepada pemikiran. Mula-mula guyonan, tapi kan menjadi kepikiran. Oh aku dihubungkan dengan ini. Tahu enggak istilah gojlokan? Digojlok. Kamu dengan ini loh ya. Kamu pernah ini ya dengan dia ya. Kepikiran omongan. Apalagi mungkin ada sama-sama ketertarikan. Atau sama-sama copot imannya sudah. Langsung melakukan kehinaan zina. Artinya banyak problem di balik itu. Intinya sederhana. Anda jangan ikut-ikutan orang cerdas kok Anda. Belum lagi di balik itu semua adalah musibah yang berat. Adalah menjadi keroposnya akhlak. Sehingga mungkin perzinaan sudah menjadi biasa. Orang dituduh zina sudah tidak pernah merasa malu. Bahkan orang berzina pun sudah tidak malu. Bahkan yang tidak melakukan zina pun digitukan bangga. Barangkali bangga. Oh aku bisa. Oh hubunganku laki-laki banyak dan sebagainya. Naudzubillah. Kalau sudah ini menjadi satu kebiasaan, artinya apa? Orang berhubungan dengan siapapun sudah nggak penting. Kenapa? Bahkan mungkin akan menjadi kebanggaan. Kamu sudah berapa orang sih? 5. Aku sudah 20 orang. Naudzubillah. Apa yang terjadi di negeri ini, bangsa ini kalau semua orang sudah tidak merasa malu, tidak merasa berdosa melakukan kehinaan. Berangkat dari apa? Budaya yang dibuat semacam ini. Budaya itu kreasi akal. Akalnya siapa? Akalnya orang di mana? Apakah orang beriman membuat kisah-kisah semacam itu? Loh, kenapa kita ikut-ikutan? Ya karena kebodohan kita. Ayo kita cerdas. Tidak pernah akan ikut-ikutan. Anda menyebarkan kehinaan. Ada hitungannya di hadapan Allah ya, wahai orang beriman. Anda ikut menyebarkan budaya jelek semacam ini. Ada hitungannya di hadapan Allah. Urusan Anda dengan Allah. Rusak umat nanti. Sehingga perzinahan bisa dibiasa. Betul tadi katakan penanya. Bisa menjadikan perzinahan bukan sesuatu yang dikatakan dianggap sebagai malu, bahkan mungkin bangga. Aku sudah dengan laki-laki berapa? Aku dengan perempuan. Naudzubillah. Hancurnya negeri ini, hancurnya bangsa. Dan Anda pun tidak terjadi pada diri Anda, anak-anak Anda. Maka jangan ikut-ikutan. Selesai. Apalagi mungkin di tempatnya sana tidak dianggap sebagai sebuah keyakinan. Itu hanya guyonan film. Barangkali saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Kayak apa. Yang anehnya ya kita ini. Ngikut-ikutan dan sebagainya. Oh bahaya, jangan dianggap sepele. Mohon maaf. Saya dengan seorang perempuan misalnya dibuat begitu sudah disambung-sambungkan atau kalau tidak sah kan. Berarti saya sudah kepikiran. Orang lain mandang, oh ini. Mulai dari suudzon dan sebagainya. Pokoknya nggak baik deh, sudah. Jangan ikut-ikutan. Orang Islam, orang mukmin harus cerdas. Tidak ada. Lihat, menceritakan yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram, apalagi mengada-ngada, apalagi membanggakan dan kehinaan. Ini banyak. Menuduh orang lain atau mengatakan orang lain melakukan kehinaan. Itu adalah bukan dosa dan fitnah yang luar biasa besar. Semoga Allah menjaga kita, diri kita, keluarga kita, bangsa kita ini, umat Nabi Muhammad ini. Daripada ikut-ikutan. Jadilah orang cerdas. Orang cerdas. Orang cerdas tidak mudah ikut-ikutan. Patuhlah dengan seruan keimanan yang ada di hati Anda. Akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.